Bismillahirrahmanirrahim. Para perwira dan saudara-saudara hadirin, khususnya para perwira daripada jajaran Komando Angkatan Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Tapos ini. Barangkali tidak banyak yang telah ada kesempatan untuk mengunjungi Tapos, sedikit kecuali Kasalnya barangkali yang terlalu banyak. Yang sudah berulang-ulang datang kemari pada waktu tugas untuk membantu saya sebagai ajudan. Tentu juga saya sangat gembira sekali para perwira daripada jajaran Angkatan Laut berkeinginan atas keinginan daripada pimpinan Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut yang tadi juga telah diutarakan oleh Pangap, bahwasanya atas permintaan daripada pimpinan Angkatan Laut untuk dapat bertemu dengan saya dan khususnya di Tapos ini di tempat pertanahan. Tentunya timbul pertanyaan, Angkatan Laut kok mau datang ke pertanahan itu apa? Apa mau berternak di tengah laut? Tentunya juga tidak, setidak-tidaknya tentu juga akan bisa mengetahui keadaan dari dekat karena memang di Tapos telah banyak diketahui oleh masyarakat, tapi ada pula yang belum mengetahui, tak telah memberi penilaian yang negatif. Dengan demikian saudara-saudara akan bisa mengetahui dengan mata kepala sendiri apa sebenarnya di Tapos ini. Begitu pula saya kira juga ada manfaatnya dalam rangka pelaksanaan tugas, walaupun saudara-saudara adalah mengemban tugas matra daripada laut, yang berarti juga secara khusus memperhatikan daripada kekuatan Angkatan Laut kita dalam rangka ketahanan di laut, tapi sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit tentunya juga tidak hanya mempunyai beban dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan matra lautnya, karena kita memang bertolak daripada satu keyakinan bahwasanya dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan negara Republik Indonesia itu tidak hanya dengan kekuatan militer saja, apalagi hanya dengan kekuatan laut. Kita sudah bertekad bahwasanya keselamatan daripada negara dan wilayah Indonesia ini adalah harus kita tanggung bersama oleh kekuatan daripada rakyat secara keseluruhannya. Dengan sendirinya kita harus menyusun daripada kekuatan-kekuatan daripada rakyat, mulai daripada potensi yang kecil sampai kepada yang besar, sehingga lantas menjadi kekuatan-kekuatan yang bisa kita kita pilah-pilahkan sebagai kekuatan dalam ideologi politik, kekuatan daripada ekonomi, kekuatan sosial budaya, kekuatan pertahanan keamanan, yang semuanya harus kemudian kita tingkatkan, kita bina sehingga mempunyai keuletan dan ketangguhan yang kemudian kita rumuskan sebagai ketahanan nasional kita, baik dalam rangka ketahanan ideologi politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, maupun juga daripada ketahanan militer. Jadi ini tentu juga menjadi tanggung jawab kita bersama dari masing-masing, terutama daripada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Angkatan Laut sebagai pelopor daripada pertahanan keamanan kita yang akan didasarkan pada ketahanan atau pertahanan daripada rakyat sebagai doktrin daripada kita. Maka ketahanan nasional itulah yang akan memberi dukungan daripada pelaksanaan perang rakyat semesta kita itu. Karena itu juga Angkatan Bersenjata sebagai prajurit pejuang dan juga sebagai pejuang prajurit dimanapun memang harus ada kesempatan ikut serta menghimpun daripada semua kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, sehingga akhirnya kita memiliki kekuatan nasional yang kita tingkatkan menjadi ketahanan nasional itu. Sekarang ini juga mengenai soal ketahanan nasional tidak hanya menjadi doktrin kita, sudah kita tawarkan kepada negara-negara lain, terutama di pada Asia Tenggara, daripada prinsip kerjasama bangsa-bangsa di Asia Tenggara
yang ingin menciptakan suatu kawasan yang damai, bebas, dan netral, tidak dengan fakta militer, fakta politik, akan tapi dengan kemampuan ketahanan nasionalnya masing-masing. Sehingga dengan ketahanan nasional itu kemudian memiliki keuletan dan ketangguhan yang sanggup untuk menghadapi segala tantangan yang timbul dari dalam maupun daripada luar. Nah, secara kebetulan sekalipun pelan-pelan, toh mereka akhirnya juga menerima, sehingga titik berat daripada kerjasama bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini khususnya adalah membantu meningkatkan ketahanan nasionalnya masing-masing. Tidak perlu kita menyamakan daripada suatu doktrin sesuai dengan mereka, tapi kok memang masalahnya yang perlu kita yakinkan agar supaya mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dalam mempertahankan daripada integritas daripada negara dan wilayahnya dengan ketahanan nasional itu. Nah, sekarang daripada salah satu unsur ketahanan nasional yang masih lemah adalah ketahanan ekonomi. Karena itulah kita utamakan membantu meningkatkan ketahanan ekonominya masing-masing. Yang sekarang sudah sampai kepada menciptakan satu kawasan Asia Tenggara daripada bidang kerjasama ekonomi dengan mengadakan perdagangan bebas yang kita sebut dalam rangka AFTA tersebut. Sehingga dengan demikian akan lambat laun pula bahasanya kehidupan daripada ekonomi di Asia Tenggara ini akan merupakan satu kehidupan bersama daripada bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Kalau itu bisa terwujud, tentunya juga akan bisa memudahkan dalam meningkatkan ketahanan ideologi politiknya, ketahanan sosial budaya, maupun juga ketahanan daripada militernya. Sehingga akhirnya masing-masing anggota negara Asia Tenggara mempunyai kepercayaan pada diri daripada ketahanan nasional bisa menciptakan stabilitas nasional. Dan dengan terciptanya stabilitas nasional, tentunya juga sebagaimana yang telah kita buktikan akan bisa melanjutkan pembangunan ada pertumbuhan, akan memperkuat daripada ketahanan nasional lagi. Jadi dengan terciptanya daripada stabilitas nasional, ya dengan sendirinya. Kalau masing-masing anggota ASEAN itu bisa menciptakan stabilitas nasionalnya daripada negara masing-masing yang tercipta daripada kawasan Asia Tenggara itu akan stabil pula. Begitu pula daripada masing-masing negara anggota ASEAN bisa meningkatkan ketahanan nasional, ya dengan sendirinya ketahanan kawasan Asia Tenggara akan tercipta dengan dukungan daripada terciptanya ketahanan nasional daripada masing-masing negara anggota. Ini alhamdulillah telah berkembang, karena itu telah kita harus tetap berusaha dimanapun juga itu daripada perwira sebagai prajurit pejuang maupun juga pejuang prajurit, dimanapun juga kita harus berusaha selalu turut membantu menyusun potensi dengan kekuatan nasional dan ketahanan nasional, kemudian membina sampai terus-menerus memiliki keuletan dan ketangguhan. Kapan pun akan menghadapi segala tantangan yang timbul dari dalam maupun daripada luar, itu dengan sendirinya akan bisa diatasi. Dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan pada diri sendiri, sehingga ada ancaman daripada lain negara, kemudian lantas ada paksaan daripada lain negara, apalagi yang melanggar daripada kedaulatan, kita bisa menjawab. Itu. Misalnya seperti halnya juga mengenai soal kerjasama ekonomi, di mana kita masih membutuhkan bantuan. Walaupun tekad kita untuk membangun itu kita akan menggunakan kemampuan kita sendiri. Tapi ada uluran daripada negara-negara lain akan membantu, ya kita terima. Tapi tanpa syarat. Kalau pakai syarat ya kita tolak. Gitu. Itulah pada akhir-akhir itu ada Belanda mengkaitkan daripada bantuan ekonomi pada Indonesia itu dengan masalah hak-hak asasi maupun juga soal demokrasi dan sebagainya, ya kita tolak itu. Dan kemudian menjadi hal terperanjat daripada mereka, karena lebih baik ya kita memang pada prinsipnya kita itu ingin membangun dengan kemampuan sendiri, daripada bantuan itu hanya untuk melengkap. Jadi kalau kamu bantu ya oke, kita gunakan, kalau tidak ya kita tetap akan bangun dengan kemampuan sendiri. Begitu pula lain negara. Misalnya seperti Amerika juga akhir-akhir ini akan juga mengkaitkan dengan soal perburuan kita dengan GSP. Silakan.
Kita memerlukan GSP itu kan hanya sementara. Kalau kita nanti sudah berkembang menjadi negara maju, ya kita memerlukan GSP. Karena itu kalau mau sekarang dikaitkan dengan masalah-masalah perburuan yang kita bisa mengatur sendiri, ya sorry, lebih baik kita tidak perlu memanfaatkan daripada GSP daripada Amerika. Dengan ini kita mempunyai kepercayaan, keberanian untuk menolak hal-hal yang sekiranya akan melemahkan daripada kemampuan kita. Dalam masalah prajurit, mengembangkan sebagai prajurit pejuang dan pejuang sebagai prajurit prajurit ini walaupun saudara-saudara dan generasi yang datang itu tidak turut berjuang pada tahun 45 karena memang revolusi itu hanya sekali, jangan kemudian ada revolusi lainnya. Dan kita telah membuktikan daripada Tentara Nasional Indonesia mengambil bagian dalam rangka mendukung lahirnya Republik Indonesia, kemudian mempertahankan daripada Republik Indonesia dan juga daripada mengamankan daripada segala gejolak daripada semuanya ini. Jadi yang penting di sini adalah jiwa dan semangat pejuang. Itu telah diwariskan kepada saudara-saudara pada generasi-generasi yang akan datang. Dan daripada pewarisan itu sudah terpatri di dalam Sabta Marga itu sendiri. Karena itu walaupun prajurit-prajurit sekarang itu tidak ikut berjuang pada tahun 45, pada dasarnya sama saja. Juga tetap sebagai pejuang, prajurit sebagai prajurit pejuang. Karena semuanya adalah diwarisi untuk selalu berlandasan kepada Sabta Marga. Di dalam Sabta Marga, saya kira saudara-saudara telah memaklumi ada dua petunjuk yang penting, terutama petunjuk dan pegangan sebagai pejuang, dan kedua adalah petunjuk dan pegangan sebagai prajurit. Marga ke-1, kedua, dan ketiga itu adalah merupakan petunjuk pegangan sebagai pejuang. Sedangkan 4, 5, 6, 7 adalah pegangan petunjuk sebagai prajurit. Yang pertama, marga pertama mengakui kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dan jelas itu kita itu menempatkan diri sebagai warga negara ini daripada negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Pancasila sebagai sendi daripada negara. Ini yang diwariskan daripada semangat dan jiwa TNI ya, daripada TNI yang 45, terus para pejuang 45. Ini dengan dirinya ya tentunya harus dipegang teguh. Itu. Yang kedua juga itu menentukan bahasanya kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Nah, sebagai patriot Indonesia harus betul mendukung, membela itu ideologi negara. Ideologi negara apa? Ialah Pancasila itu. Bahkan dalam keadaan apapun juga kita tidak mengenal menyerah dalam rangka menyelamatkan daripada Pancasila maupun mengamalkan daripada Pancasila bila ada kesulitan-kesulitan. Kemudian lantas daripada marga ketiga dan mengakui kami kesatria Indonesia takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kesucian benar dan keadilan. Terus tiga inilah merupakan pegangan kita sebagai prajurit pejuang gitu. Atau sebagai pejuang prajurit. Kemudian lantas marga 4, 5, 6 dan tunjuk sebagai prajurit. Ya. Masalah sekarang betul-betul harus kita pahami, terutama terhadap Pancasila. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi kita Tentara Nasional Indonesia. Itu harus membelanya, bahkan membelanya dengan jiwa, tidak membela tapi juga menghayati. Dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan membangun itu kita sudah merumuskan bahwa pembangunan kita adalah pada dasarnya sebagai pengamalan daripada Pancasila. Berarti pula bahwasanya daripada ABRI, Tentara Nasional Indonesia harus ikut serta mengamalkan, berarti turut membangun dalam rangka mengamalkan daripada Pancasila tersebut. Nah, sekarang tinggal Pancasila yang mana ini yang harus kita pegang teguh ini, karena kemudian banyak penafsiran-penafsiran. Tapi yang jelas bagi kita adalah Pancasila yang menjadi dasar negara, menjadi ideologi bangsa, dan juga pandangan hidup, terutama yang lahir 1 hari sesudah proklamasi. Yang berarti Pancasila yang bersama-sama lahir dengan proklamasi. Karena proses daripada Pancasila itu ya macam-macam.
yang kemudian ada yang menggunakan sebagai tafsiran yaitu Pancasila sesuai dengan proses itu. Tapi kita sebagai negara dan bangsa pegangan kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 didahului itu dengan mukadimah, itu mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45. Yang jelas memang Pancasila tidak ada, kata-kata Pancasila kan tidak ada di situ, tapi sila-sila daripada 5 sila itu ada sebagai dasar negara, ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian lantas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kata-kata Pancasila, tapi itu kemudian dirangkum itu sebagai Pancasila. Karena memang kata-kata Pancasila itu memang dilahirkan pada waktu proses itu pembentukan daripada Undang-Undang Dasar 45, terutama juga ideologi daripada bangsa dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juli itu kalau tidak salah, daripada pemimpin yang mempersiapkan kemerdekaan kita, mempersiapkan Undang-Undang Dasar, termasuk mempersiapkan daripada ideologinya, masing-masing mengutarakan di antara Bung Karno mengutarakan, menyarankan dasar negara yang kita tegakkan perjuangan itu adalah Pancasila. Daripada kata Pancasila yang disampaikan Bung Karno dari Pancasila yang tercantum dengan menjalankan Islam yang Islam. Ini yang kemudian masalah. Itu masalah karena itu menjadi dasarnya daripada Pancasila, maka sebagian daripada rakyat di bagian timur atau wilayah timur tidak akan mengikuti. Berarti lantas persatuan akan retak. Berarti proklamasi dan kemerdekaan tidak didukung oleh keseluruhannya. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwasanya ada kebijaksanaan, kearifan yang luar biasa justru daripada pemimpin Islam supaya tetap Indonesia merdeka didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, proklamasi didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, maka itu dihilangkan, tapi diganti ketuhanan yang Maha Esa. Sejatinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi yang beragama Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa oleh pemimpin-pemimpin Islam. Apa sebabnya? Memang benar, dan ketuhanan yang Maha Esa itu sama dengan tauhid daripada Islam. Kita hanya percaya pada satu Tuhan. Itulah sudah merupakan satu pegangan daripada umat Islam. Karena itu ditawarkan. Sehingga akhirnya diterima bulat itu sampai kepada dasar-dasar pada negara seperti yang tercantum di dalam mukadimah adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab dan lain sebagainya itu. Ini sejarahnya itu daripada lahirnya Pancasila. Tadi saya katakan Pancasila yang mana? Yang Pancasila yang lahir bersama dengan proklamasi, 1 hari telah proklamasi yang tercantum di dalam mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45. Itu karena itu menjadi mukadimah dengan sini juga akan mempengaruhi daripada tubuh daripada dasar, mempengaruhi daripada pada Undang-Undang Dasar 45. Karena itulah untuk selanjutnya bahwasanya landasan perjuangan ideal kita adalah Pancasila. Landasan perjuangan konstitusional kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini yang sekarang harus kita minta teguh, kemudian sampai lantas sekarang mencari tafsir. Ada yang masih ingin kembali itu kepada ya mungkin karena kepercayaan kepada Bung Karno
dan memang juga daripada Bung Karno kita sebagai pejuang pemimpin kita mengembangkan daripada teori maupun juga ideologi itu yang untuk kepentingan nasional maupun juga untuk kepentingan bangsa-bangsa di dunia. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Bung Karno sebenarnya, itu kalau kita lantas sekarang ada yang mengatakan kita supaya kembali kepada ajaran Bung Karno daripada Pancasila. Sebetulnya Pancasila yang namanya saja, tapi sekarang ada yang ingin sekarang kembali kepada ajaran Bung Karno. Itu. Sebetulnya ajarannya apa? Ajaran daripada Bung Karno sebetulnya dalam mengeterapkan ideologi itu kan Marxisme. Itu. Marxisme itu sebetulnya menurut teori di Bung Karno adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Itu. Sama dengan Marxisme itu kemudian diterapkan di negara komunis itu hanya kemudian lantas sekarang lain. Kalau di negara komunis itu adalah kaum proletar itu yang memegang pimpinan sehingga berkembang daripada diktator proletariat itu antara buruh, tani maupun juga jahat. Sedang Bung Karno memang mengembangkan lain karena kehidupan daripada rakyat di Eropa Timur dan di Eropa yang pada waktu itu umumnya ada rakyat di sana tidak turut menguasai alat-alat produksi pertanian, tidak mempunyai tanahnya, lantas pabrik juga tidak ikut serta dan lain sebagainya. Karena itu lantas menyusun daripada kekuatan proletarisme. Sedangkan di Indonesia menurut pandangan Bung Karno rakyat kita itu walaupun kecil ikut serta memilih daripada tanah walaupun menjadi petani gurem itu lantas juga turut memilih daripada alat produksi misalnya pandi besi walaupun kecil turut memilih. Karena itu lantas sekarang beliau mengeterapkan daripada teori Marhen karena secara kebetulan itu melihat bahasanya ada sedang mencari kemudian ada orang yang ternyata petani kecil mempunyai milik namanya Marhen karena itulah digunakan Marhenisme itu. Terus pada dasarnya Marxisme yang diterapkan di Indonesia adalah Marxisme. Terus titik tolaknya atau landasannya adalah Marxisme. Kemudian inilah teori daripada Bung Karno. Tapi kemudian dalam mempraktikkan daripada selanjutnya itu lebih-lebih kalau kita mendalami itu sampai perkembangannya mungkin dalam rangka perjuangan pada waktu kita mempertahankan kemerdekaan juga sudah lepas daripada Undang-Undang 45. Karena pemerintahan disusun tidak dasar kepada Undang-Undang Dasar 45, tapi menganut daripada sistem pemerintahan parlementer. Itu. Kemudian adanya banyak partai politik yang lahir, walaupun lahirnya daripada partai politik dengan dekret atau pengumuman daripada wakil presiden Bung Hatta itu lebih lambat daripada pengumuman lahirnya daripada BKR itu yang lahir pada tanggal 23 Agustus. Tapi masalahnya sekarang adalah di mana setelah kemudian lantas juga melihat bahasanya yang diterapkan tidak sesuai dengan dengan Undang-Undang Dasar 45, apalagi setelah kemudian bentuk daripada pemerintahan Republik Syarikat Swiss itu pun juga itu menerapkan daripada liberalisme. Dan kemudian adanya pemilihan umum itu yang pertama untuk membentuk Dewan Perwakilan dalam undang-undang dulu Republik Syarikat itu punya undang-undang dasarnya karena itu harus digantikan oleh melihat pemilihan. Tapi ternyata konstituante tidak bisa menyelesaikan. Bukan menyelesaikan apa sebabnya? Karena memang ya pertentangan di antara keinginan untuk mendirikan negara Islam, keinginan untuk mendirikan negara sosialis dan negara-negara yang nasionalis dan sebagainya tidak sampai pada waktu itu. Karena kekuatannya tidak ada yang bisa menentukan untuk mencapai forum 3 daripada tidak akan sampai berapa 55 sampai 59 atau itu tidak tercapai. Akhirnya kembali dekret 5 Juli 1959 dekret kembali kepada 45. Terus sekarang setelah 1945 dekret kembali berlaku. Kemudian dekret kemudian itu setelah kita pelajari kita terus juga perkembangannya UN
apa yang berkembang, ya, itu juga merupakan cita-cita dari Bung Karno, artinya perjuangan daripada Bung Karno sendiri, ingin mempersatukan daripada ideologi-ideologi itu untuk dapat mencapai cita-cita perjuangan kita. Apa? Timbul daripada Nasakom, dari nasionalis, komunis, dan agama, mempersatukan daripada baik agama, nasionalis maupun juga daripada komunis. Bahkan ini kemudian lantas diusahakan dengan Nasakomnya di dalam negeri, yaitu setelah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dan ini oleh Bung Karno telah dijual pula kepada dunia lewat TV. Ingin mempersatukan pertahanan daripada dunia, daripada negara-negara sosialis, komunis, dan agama itu menjadi satu. Dilemparkan kepada segala bangsa-bangsa. Sehingga ini sudah merupakan satu perjuangan sendiri. Dan itu memang cocok, karena saya sendiri pada waktu tahun 58, dan sebelumnya ada dekret itu, saya sebagai penguasa militer di Jawa Tengah, sebagai Panglima Divisi Diponegoro, pangkat saya masih kolonel berwaktu, karena pada waktu itu jenderalnya tidak ada, jenderalnya satu, jenderalnya hanya Pak Nas saja pada waktu itu, lainnya masih kolonel semuanya. Tapi berlaku dalam keadaan perang karena ada pemberontakan. Dan pada saat Bung Karno meninjau ke Jawa Tengah, kemudian saya sebagai penguasa perang dapat kehormatan untuk mendampingi beliau dari lapangan terbang Pandeng sampai kepada tempat penginapan di tempatnya kepala daerah. Di situ saya tanyakan kepada beliau, itu dalam mobil, karena satu mobil, kemudian saya tanyakan, Pak, ini berdasar pemilihan umum daripada membentuk Dewan Konstituante. Katakan, Pak, ini di Jawa Tengah PKI menang ini apa tidak membahayakan Pancasila? Saya tanyakan pada beliau. Kemudian lantas beliau menjawab, ya kenyataannya kan memang PKI didukung oleh rakyat. Ini merupakan suatu fakta kekuatan. Itu tidak bisa kita abaikan, itu harus kita perhatikan. Masalahnya sekarang harus kita usahakan supaya PKI itu menjadi PKI Pancasila. Gitu. Saya katakan, apa mungkin Pak? Saya bilang enggak, ya apa mungkin, karena masalahnya komunisme tidak percaya kepada ketuhanan, masa akan dijadikan satu. Nah, beliau terus terang mengatakan, ini perjuangan Bapak, serahkan pada saya. Kamu tidak usah turut-turut. Ya sudah, saya ngerti ya saya. Dan mulai saat itu saya sudah tahu bahwa memang benar-benar beliau itu ingin menjadikan PKI itu menjadi PKI Pancasila. Tidak mengeluarkan daripada tapi daripada PKI dengan ideologi-ideologi lainnya. Itu pula negeri. Ya, saya mengatakan waktu itu Pak, untuk membuktikan bahwa yang bisa memakmurkan rakyat itu hanya PKI saja, tapi kita sebagai orang telah membentuk adanya yayasan bangunan Tur 4 untuk sebagai saya revolusi itu saya beri penting itu untuk membantu petani itu sudah baik. Saya tidak perlu campur, tapi kemudian mengikuti terus demikian sehingga akhirnya ada peristiwa